Di antara gunung-gunung raksasa yang mengisolasinya dari dunia dan desa-desa yang begitu sunyi hingga tampak membeku dalam waktu, ada sebuah negara yang hampir tak seorang pun menamainya, atau mencarinya, atau memahaminya. Sebuah negara tempat pulang kampung tidak selalu berarti telah melintasi perbatasan resmi, melainkan telah melewati jalan tanpa aspal, tanpa pagar pembatas, dan tanpa rambu-rambu. Tempat aturannya tidak tertulis, tetapi semua orang mengetahuinya. Tempat pesta diawasi, rasa sakit dibatasi, dan bahkan cara berpakaian pun bisa menjadi masalah. Itulah Tajikistan, sebuah tempat di mana kehidupan sehari-hari mencakup pemandangan yang mustahil diterima oleh orang luar manapun. Pernikahan tanpa izin, pemakaman tanpa air mata, terowongan yang berbau bensin dan kurungan, dan masyarakat yang masih melawan dengan lilin, bata, dan keheningan. Sebuah tempat di mana keputusan penting dibuat bukan di rumah atau di sekolah, tetapi di kantor yang tak seorang pun lihat, tetapi semua orang rasakan. Sementara itu, keluarga-keluarga berorganisasi sebaik mungkin. Musim dingin mengisolasi seluruh kota, dan yang aneh bukanlah apa yang terjadi, tetapi apa yang tidak diceritakan. Bagaimana rasanya bangun setiap hari di tempat yang harganya 2 kali lipat lebih mahal? Mari kita mulai. Negara yang jauh dari peta, di wilayah yang jauh dari perdagangan, pariwisata, dan kebisingan internasional, terdapat negara pegunungan yang hanya sedikit orang dapat menemukannya tanpa melihat peta. Dikelilingi oleh negara-negara lain yang terkurung daratan dan jarang dilalui, sudut Asia Tengah ini jarang menjadi perbincangan global. Desa-desa tersembunyi di antara lereng-lereng curam, jalan-jalan berkelok-kelok melewati jalan setapak yang sulit, dan tanda-tanda modernitas muncul perlahan. Tidak ada gedung pencakar langit, tidak ada bandara besar, tidak ada jalan raya cepat. Hanya gunung, keheningan, dan rutinitas. Kehidupan di dalam perbatasannya berlangsung dengan profil rendah. Negara ini diperintah oleh kekuatan pusat yang tidak berubah selama beberapa dekade. Keputusan dibuat dari atas dan jarang dibahas. Citra pemimpin hadir di gedung-gedung publik, ruang kelas, stasiun, dan seringkali juga di rumah-rumah. Tidak seorang pun mempertanyakannya dengan lantang. Sistem dirancang untuk bekerja seperti ini. Di luar kota, kehidupan mengikuti ritmenya sendiri. Teknologi berkembang perlahan. Jaringan seluler tidak selalu berfungsi. Layanan publik hadir tepat waktu. Di banyak desa, kehidupan sehari-hari masih manual, mendasar, dan lokal. Desa-desa dibangun dengan bahan-bahan lokal, mobil-mobil ditambal dengan suku cadang bekas, dan pakaian dikenakan hingga usang. Bahasa utamanya adalah varian bahasa Persia dengan adaptasi lokal. Bahasa Rusia masih digunakan, terutama dalam prosedur resmi, sekolah, dan media cetak. Di beberapa daerah, bahasa minoritas juga digunakan, tergantung pada komunitasnya. Campuran ini mencerminkan sejarah yang dibentuk oleh pengaruh eksternal dan realitas internal yang terus hidup berdampingan. Koneksi dengan dunia luar terbatas. Hanya ada sedikit penerbangan, sedikit kehadiran diplomatik, dan kontrol perbatasan yang ketat. Sebagian besar penduduk hidup dan mati tanpa meninggalkan negara. Emigrasi tidaklah mudah, pariwisata juga tidak dipromosikan. Mereka yang datang melakukannya untuk bekerja sama internasional, atau misi tertentu. Pengunjung rekreasi jarang ditemukan. Kehidupan sehari-hari bergantung pada cuaca seperti pada peraturan resmi. Perayaan dipantau, rapat memerlukan persetujuan, dan bahkan hari raya keagamaan pun menghadapi pembatasan. Improvisasi memiliki batasnya. Bahkan keputusan pribadi dapat mendapat perhatian jika menyimpang dari tatanan yang ditetapkan. Otoritas ditegaskan kembali melalui simbol-simbol yang terlihat. Salah satunya adalah bendera raksasa yang dipasang di tiang bendera setinggi rekor. Bendera itu berkibar di ibu kota sebagai pengingat akan keberadaan dan keabadian.
Bendera itu dapat dilihat dari jauh, selalu bergerak, seolah menandai pusat segalanya. Negara ini tidak muncul di halaman depan atau dalam film dokumenter wisata. Kehidupan berjalan tanpa lampu sorot, tanpa skandal atau pengumuman besar. Jalan terus berjalan, orang-orang melakukan apa yang mereka bisa dengan apa yang mereka miliki, dan pola itu berulang tanpa perubahan yang nyata. Dari luar, tampaknya terlupakan. Dari dalam, itu hanyalah apa adanya. Geografi liar negara ini mencakup lebih dari 140.000 km persegi, tetapi sebagian besar wilayah tersebut ditutupi oleh pegunungan yang mendominasi medan. Daerah yang dapat dihuni jarang dan terkonsentrasi di lembah-lembah sempit di antara puncak-puncak gunung. Kota-kota tidak menyebar luas karena lereng-lereng gunung. Sebagian besar penduduk berkumpul di tempat-tempat yang medannya memungkinkan ruang, umumnya di sepanjang sungai atau lereng-lereng yang dapat diakses. Batas-batas negara ditandai oleh pegunungan yang sulit dilintasi. Dua pegunungan utama, satu di utara dan satu di timur dan selatan, melintasi negara ini dengan puncak-puncak yang tingginya melebihi 7.000 meter. Di tengah-tengah relief ini, jalur-jalur alam terbuka menghubungkan daerah-daerah dengan rute-rute sempit yang ditelusuri mengikuti lengkungan medan. Banyak dari jalur-jalur ini dirancang untuk menghindari melintasi negara-negara tetangga yang hubungannya tidak selalu stabil. Pegunungan juga menentukan cara rumah, jalan, dan rutinitas harian dibangun. Lereng-lereng gunung, tanah longsor, dan perubahan suhu yang tiba-tiba memaksa adaptasi yang konstan. Ada tempat-tempat di mana matahari hanya bersinar selama beberapa jam sehari karena bayangan yang dihasilkan oleh puncak-puncak gunung. Di tempat lain, suhu malam hari turun sangat rendah sehingga perlu mengenakan pakaian hangat bahkan di musim panas. Medan yang terjal juga mempersulit perjalanan. Beberapa rute melintasi lintasan di atas 4.000 meter. Di bagian ini, kendaraan kehilangan tenaga karena ketinggian dan harus bermanuver dengan hati-hati di tikungan tanpa pelindung samping. Selama musim dingin, banyak jalan yang tertutup salju atau es, dan mesin yang tersedia tidak selalu dapat melewati semua bagian tepat waktu. Salah satu rute paling terkenal melintasi bagian timur negara itu dan terhubung dengan negara tetangga. Jalan itu menanjak menjadi salah satu titik tertinggi yang dapat dilalui di Asia. Jalan itu, selain menghubungkan daerah-daerah, telah menjadi tantangan bagi mereka yang berani menempuhnya sendiri. Lubang jalan, tanah longsor, dan bagian yang tidak beraspal dapat membuat perjalanan menjadi cobaan berat selama berhari-hari jika cuaca buruk. Lokasi, iklim, dan sifat negara yang terkurung daratan memaksanya untuk bergantung hampir sepenuhnya pada solusi internalnya sendiri. Infrastruktur yang tersedia tidak memenuhi standar internasional, tetapi lebih merupakan respons terhadap kebutuhan mendesak untuk beradaptasi dengan lingkungan. Setiap proyek menghadapi kendala yang sama, lereng yang curam, ketinggian yang ekstrim, dan tanah yang tidak stabil. Tidak ada yang dapat dibangun tanpa usaha di medan ini. Bertahan, hidup dalam keadaan yang mustahil. Kondisi medan telah memaksa banyak masyarakat untuk mengatur kehidupan mereka dengan cara yang jarang terlihat di negara lain. Di daerah pedesaan, di mana sumber daya langka dan pekerjaan formal hampir tidak ada, keluarga harus menemukan jati diri baru untuk bertahan hidup. Berbagi tanggung jawab dalam struktur keluarga besar bukanlah hal baru, tetapi formula yang telah diulang selama beberapa generasi. Salah satu praktik yang paling umum di daerah terpencil adalah penyatuan seorang pria dengan lebih dari satu wanita tanpa registrasi resmi atau pengakuan negara. Ini adalah perjanjian informal yang berfungsi sebagai jaringan pendukung domestik. Tidak ada kontrak, melainkan fakta adat. Di banyak desa, bentuk kohabitasi ini diterima, terutama ketika negara kekurangan sumber daya atau alternatif nyata. Di lingkungan ini, semuanya tergantung pada apa yang dapat dilakukan di dalam rumah atau dengan bantuan tetangga. Jika seorang pria pergi untuk mencari peluang di tempat lain, biasanya mereka yang tetap tinggal akan berbagi tugas tanpa mengharapkan dukungan dari luar. Para wanita berorganisasi di antara mereka sendiri, membesarkan anak bersama, bertani jika lahan tersedia,
dan bertanggung jawab untuk memelihara unit keluarga dengan apapun yang mereka miliki. Terkadang, kerjasama ini berubah menjadi hidup bersama yang berkepanjangan, berdasarkan kebutuhan dan bukan pilihan sentimental. Beberapa ikatan biasanya diformalkan melalui cara keagamaan atau komunitas. Lembaga dan catatan sipil tidak terlibat. Pemimpin atau kerabat setempat bertindak sebagai perantara, dan kesepakatan lisan sudah cukup untuk menjalin ikatan. Sistem ini masih aktif di beberapa wilayah negara, di mana masalah hukum tidak terlalu penting dibandingkan masalah fungsional. Struktur keluarga yang muncul dari kesepakatan ini luas dan fleksibel. Anak-anak tinggal dengan saudara tiri, bibi yang bertindak sebagai ibu, dan orang dewasa tanpa ikatan hukum, tetapi hadir setiap hari. Pekerjaan dibagi menurut usia dan kemampuan. Apa yang masuk ke rumah dibagi. Tidak ada kelebihan, hanya cukup untuk bertahan hidup sepanjang hari dan menyimpan sesuatu untuk musim dingin. Di banyak desa ini hanya ada satu sekolah, toko dasar, dan pusat medis kecil. Organisasi kolektif menjadi penting. Jika seseorang jatuh sakit, pemindahan antar tetangga dilakukan secara dadakan. Jika makanan kurang, mereka menggunakan cara tukar-menukar. Jika tidak ada negara, kelompok mengambil alih kendali. Hidup dalam komunitas bukanlah pilihan ideologis, tetapi strategi perlawanan. Meskipun undang-undang nasional melarang banyak serikat pekerja, penegakannya bergantung pada wilayah tersebut. Di daerah terpencil, kontrol kelembagaan lemah, dan banyak praktik beroperasi sesuai logika lokal. Selama tidak ada konflik atau keluhan terbuka, pihak berwenang tidak ikut campur. Jika timbul masalah tersebut diupayakan untuk diselesaikan secara pribadi tanpa meninggalkan komunitas. Bertahan hidup dalam kondisi ini tidak mengikuti model atau doktrin impor. Ia beradaptasi dengan apa yang tersedia. Setiap keputusan didasarkan pada urgensi, pada apa yang mungkin, pada apa yang langsung. Keluarga tidak bertindak karena tradisi atau pembangkangan, tetapi karena kebutuhan murni. Apa yang tidak tersedia digantikan. Apa yang tidak tersedia dari luar dibangun di dalam. Dengan demikian, setiap kelompok menemukan jalannya untuk maju, bahkan jika itu berarti memutuskan hubungan dengan apa yang dianggap normal di tempat lain. Infrastruktur, antara bahaya dan prestasi. Salah satu proyek yang paling banyak dibicarakan di negara ini adalah terowongan sepanjang lebih dari 5 km yang melintasi gunung di wilayah tengah. Pembangunannya mencegah ribuan orang menyeberang ke negara tetangga setiap kali mereka perlu bepergian antara ibu kota dan kota di utara. Terowongan ini dirancang untuk memperpendek rute, membuatnya lebih aman, dan mengurangi ketergantungan pada penyeberangan perbatasan. Namun sejak dibuka, terowongan ini terus menimbulkan masalah. Selama bertahun-tahun, terowongan ini beroperasi dengan kegagalan teknis yang terus-menerus. Ventilasi hampir tidak ada, lampu berkedip-kedip, dan ketika hujan atau salju turun, kebocoran membentuk genangan air atau es di jalan. Ditambah lagi dengan lubang jalan, penumpukan gas, dan rambu yang tidak memadai. Meskipun semua ini, lalu lintas terus berlanjut tanpa henti. Ribuan kendaraan melewatinya setiap minggu karena tidak ada alternatif yang layak. Selama musim bersalju, terowongan ini menjadi satu-satunya rute aktif antara dua wilayah terpadat di negara ini. Meskipun beberapa bagian telah diperbaiki, strukturnya masih menimbulkan kekhawatiran. Tidak ada pintu darurat yang memadai, drainase tetap buruk, dan pemadaman listrik sering terjadi. Meski begitu, terowongan tersebut tetap beroperasi setiap hari. Makanan, bahan bakar, pasokan medis, dan penumpang melewatinya, terutama saat rute lain terhalang oleh cuaca. Di dekatnya, proyek monumental lainnya sedang dibangun. Bendungan yang bertujuan menjadi yang tertinggi di planet ini. Bendungan ini dibangun di atas sungai yang mengalir deras dari gletser yang jauh. Tujuannya adalah untuk menghasilkan listrik yang cukup untuk memasok negara dan mengekspor kelebihannya ke negara-negara tetangga. Ini dianggap sebagai proyek strategis untuk mengurangi ketergantungan energi eksternal. Desainnya memanfaatkan kemiringan dan aliran alami sungai untuk memaksimalkan produksi. Dinding utama, yang dibuat dengan bahan yang diangkut dari berbagai daerah,
dirancang untuk menahan gempa bumi dan tekanan konstan. Strukturnya mencakup saluran pengalihan, pintu air, terowongan sekunder, dan jaringan distribusi listrik yang akan memasok daerah pedesaan dan industri. Selain menghasilkan energi, bendungan tersebut bertujuan untuk membendung banjir yang mempengaruhi kota-kota di hilir setiap musim semi. Bendungan ini diharapkan dapat menyimpan cadangan selama bulan-bulan kelimpahan dan menjamin pasokan yang stabil selama musim kemarau. Ini juga akan berfungsi sebagai sistem kontrol untuk mencegah banjir yang merusak tanaman dan jalan. Konstruksinya rumit. Mesin berat, teknisi asing, dan transportasi presisi diperlukan untuk bergerak maju. Setiap komponen harus tiba pada waktu yang tepat, tanpa ruang untuk kesalahan, karena kondisi medan mencegah improvisasi. Iklim ekstrem mengharuskan pekerjaan hanya selama slot waktu tertentu dan penangguhan kegiatan selama musim dingin. Infrastruktur di negara ini tidak menanggapi kemewahan atau aspirasi estetika yang agung. Setiap terowongan, setiap dinding, dan setiap jalan merupakan respons dasar terhadap lingkungan yang memaksakan batasan fisik yang sangat spesifik. Di sini, semuanya harus dibangun dengan pandangan ke depan, ketahanan, dan perhitungan. Medan, iklim, dan ketinggian tidak memaafkan kesalahan. Apapun yang dibangun harus berfungsi, bertahan lama, dan berkelanjutan terlepas dari segalanya. Tubuh yang diawasi, gerakan yang diatur. Sebelum menikah, banyak wanita harus menyerahkan pemeriksaan kesehatan yang diminta oleh kantor setempat. Meskipun tidak ada undang-undang nasional yang mewajibkannya, pemeriksaan ini wajib dilakukan di beberapa pusat. Jika mereka tidak memberikan dokumen ini, prosesnya dapat tertunda. Tidak ada penjelasan dan tidak ada ruang untuk penolakan. Kontrol diberlakukan tanpa seorang pun harus berbicara dengan lantang. Laporan dikeluarkan di klinik resmi dan seringkali disampaikan tanpa berbicara langsung dengan pihak yang berkepentingan. Tidak ada penyebutan persetujuan. Ini adalah masalah mematuhi apa yang diharapkan. Tekanan keluarga memperkuat mandat. Bagi banyak ibu dan ayah, yang penting adalah anak perempuan. Mereka datang ke pernikahan dengan tertib tanpa pertanyaan. Kontrol ini juga meluas ke tubuh yang terlihat. Di sekolah, kantor, dan tempat umum, ada aturan tidak tertulis tentang pakaian apa yang dapat diterima. Beberapa wanita telah ditangkap karena mengenakan jubah gelap atau kerudung panjang. Menurut pihak berwenang, pakaian seperti itu tidak mewakili identitas nasional yang ingin mereka promosikan. Tidak ada sanksi hukum, tetapi ada konsekuensinya. Dalam kasus pria, pengawasan difokuskan pada jenggot. Di lebih dari satu kota, polisi telah menghentikan pria dengan rambut wajah yang lebat dan memaksa mereka untuk bercukur. Beberapa dibawa langsung ke tempat pangkas rambut. Yang lain dicukur di depan umum. Tidak seorang pun bertanya tentang agama atau adat istiadat. Hanya perintah informal yang dilaksanakan. Pengendalian bahkan meluas hingga ekspresi emosional. Selama pemakaman, berteriak atau menangis dengan keras tidak disukai. Ada aturan tak tertulis tentang cara menunjukkan kesedihan. Pada beberapa kesempatan, polisi telah campur tangan saat upacara kematian karena menganggapnya berlebihan. Berkabung diperkirakan berlangsung selama 3 hari. Setelah periode tersebut, kembali ke keadaan normal bukanlah saran, tetapi harapan yang dipaksakan. Mengenakan pakaian hitam lebih lama atau menyewa wanita untuk berduka sebagai bagian dari upacara juga dapat menimbulkan peringatan. Pesannya jelas, Anda dapat berduka, tetapi hanya dalam keheningan. Tidak masalah apakah kehilangan itu brutal atau tidak terduga. Yang penting adalah tidak terlalu terlihat. Masalah emosional seharusnya tidak diperhatikan. Pembatasan juga telah diberlakukan pada partisipasi dalam acara keagamaan. Beberapa perayaan hanya diizinkan dengan izin sebelumnya, dan ini tidak selalu diberikan. Pada doa umum, volume, durasi, dan kehadiran dikontrol. Kadang-kadang, bahkan dengan izin yang diberikan, personel berseragam hadir untuk memastikan tidak ada penyimpangan dari format yang disetujui.
Media mengikuti logika yang sama. Tidak ada gambar tangisan atau kesedihan yang nyata. Berita menunjukkan ketertiban, ketenangan, dan reaksi yang terkendali. Ini bukan penyensoran langsung, melainkan cara menyaring setiap gerakan yang dapat mengganggu citra keseimbangan. Hasilnya adalah televisi tanpa kejutan, tanpa kemarahan, tanpa kesedihan yang terlihat. Seluruh sistem ini tidak membutuhkan satu hukum pun untuk berfungsi. Pengawasan dipertahankan oleh kebiasaan, oleh tekanan, oleh pengamatan bersama. Orang belajar untuk beradaptasi, mengatur diri sendiri, untuk tetap berada dalam batasan. Dari cara mereka menangis hingga cara mereka berjalan di jalan, setiap gerakan memiliki ruang yang diizinkan. Menyimpang darinya tidak memerlukan sanksi tertulis. Pandangan sekilas, komentar, peringatan sudah cukup. Pegunungan, salju, dan perbatasan tertutup wilayah timur dan tenggara negara ini dikelilingi oleh dinding alami yang tampaknya dirancang untuk mengisolasinya dari dunia. Pegunungan bukanlah rangkaian pegunungan biasa, melainkan dinding batu, es, dan angin yang menjulang hingga lebih dari 7.000 meter. Yang memisahkan negara ini dari tetangganya di selatan dan timur bukanlah pos bea cukai, melainkan gletser, ngarai, dan lintasan yang udaranya langka. Salah satu bentangan tersulit adalah koridor Wakhan, jalur sempit yang membentang dari Afghanistan hingga ke arah Cina, dengan Tajikistan di kedua sisinya. Jalur ini dibuat berdasarkan perjanjian antara kekaisaran yang sudah tidak ada lagi, tetapi dampaknya masih ada. Tidak ada jalan beraspal, hanya jalur tanah, lintasan tertutup salju, sungai beku, dan jalan setapak yang hanya diketahui oleh penggembala setempat. Selama sebagian besar tahun, daerah ini tidak dapat diakses. Hujan salju menutupi jalan akses, tanah longsor meluluh lantakkan jalan setapak, dan suhu dingin mencapai titik yang bahkan dapat membekukan rem kendaraan. Mereka yang tinggal di sana sudah terbiasa dengan hal itu, tetapi meninggalkan lembah itu memerlukan persiapan, perbekalan, dan ketelitian. Satu kesalahan dapat membuat seseorang terjebak tanpa jalan kembali. Pengawasan resmi di jalur-jalur ini sangat minim, bukan karena tidak tertarik, tetapi karena hampir mustahil untuk berpatroli terus-menerus. Di beberapa titik, ada pos-pos kecil tempat tentara Tajikistan atau Rusia bergantian masuk. Mereka membawa selimut, kompor, dan senjata ringan. Mereka mengawasi medan bukan untuk melihat siapa yang masuk, tetapi untuk mencegah hal-hal yang tidak seharusnya keluar. Selama bertahun-tahun, rute-rute ini telah digunakan untuk mengangkut barang-barang ilegal, terutama narkoba dan senjata. Kafilah-kafilah itu tidak mengikuti jalur yang tetap. Terkadang mereka maju pada malam hari. Di waktu lain mereka menyeberang dengan menunggang kuda di tempat-tempat yang tidak pernah dikunjungi orang selama berminggu-minggu. Bahkan penyelundup berhenti saat cuaca mengharuskannya. Tidak seorang pun ingin mati kedinginan. Gunung-gunung tidak memberi kelonggaran. Longsoran salju sering terjadi, jembatan-jembatan kayu tidak bertahan lama, dan sungai-sungai meluap tanpa peringatan. Ada daerah-daerah yang bahkan helikopter tidak dapat mendarat. Menyeberang tanpa pengetahuan adalah risiko yang serius. Namun, beberapa orang melakukannya karena terpaksa, demi uang, atau karena tidak punya pilihan lain. Di ketinggian tersebut, udaranya sangat tipis, sehingga penduduk setempat pun merasa lelah setelah hanya beberapa meter. Penyakit ketinggian memanifestasikan dirinya dengan pusing, muntah, dan kebingungan. Tidak ada klinik di dekatnya. Juga tidak ada cara cepat untuk meminta bantuan. Jika terjadi sesuatu yang salah, yang dapat mereka lakukan hanyalah bertahan atau menunggu seseorang datang. Di peta, perbatasan digambar dengan garis yang jelas. Kenyataannya, itu adalah kumpulan batu, jurang, dan jalan setapak yang tak terlihat. Tidak ada pagar karena medannya tidak memungkinkan. Yang ada hanyalah penanda berkarat, tanda batu, atau rambu yang dibuat oleh penduduk sendiri. Mereka yang berpatroli nyaris tidak berhasil meliput hal yang paling minimum.
Selama musim dingin, beberapa desa benar-benar terisolasi. Tidak ada yang masuk atau keluar. Persediaan ditimbun terlebih dahulu, gerbang ditutup, dan mereka menunggu. Jika terjadi sesuatu, bantuan bisa memakan waktu berhari-hari. Sebagian besar waktu, penduduk mengorganisasi diri mereka sendiri. Dari luar, perbatasan tampak tenang. Namun, itu adalah salah satu daerah paling menegangkan di negara ini. Tidak ada pertempuran yang terlihat, tetapi ada pergerakan, pengawasan terus-menerus, dan keheningan. Apa yang terjadi di sana jarang sampai ke media. Kombinasi cuaca ekstrim, isolasi total, dan rute rahasia berarti bahwa bahaya selalu ada, bahkan jika tidak diperhatikan. Para pembelot, kelompok bersenjata, dan migran tidak berdokumen diyakini telah melarikan diri melalui jalur ini. Ada juga ranjau yang terkubur dari konflik masa lalu. Tidak seorang pun tahu berapa banyak yang tersisa atau di mana mereka berada. Beberapa musim dingin, ledakan terdengar, dan tidak seorang pun bertanya tentang korban. Menavigasi di sana membutuhkan lebih dari sekadar peta. Anda harus tahu salju, membaca angin, dan memahami medan. Kesalahan tidak dapat dimaafkan. Bahkan jika semuanya tampak tenang, apa yang mengintai di antara bebatuan itu dapat mengubah segalanya kapan saja. Reruntuhan Penjikent yang terlupakan. Di sudut tersembunyi di utara, di antara pegunungan gersang dan jalan tanah yang gembur, terdapat sisa-sisa kota kuno yang hanya diketahui oleh sedikit orang di luar negeri. Penjikent terkubur selama berabad-abad di bawah debu dan batu. Kota ini tidak luas atau monumental, tetapi apa yang tersisa di sana telah mengejutkan para arkeolog dengan pelestariannya yang tak terduga di tempat yang terpencil seperti itu. Reruntuhan tersebut tidak ditutupi oleh kotak kaca atau dilindungi oleh kubah. Dinding, tiang, dan lantai terlihat telah bertahan hampir tanpa tersentuh oleh waktu. Penjikent dibangun lebih dari 100-300 tahun yang lalu, ketika daerah ini masih menyembah dewa-dewa lain dan belum memeluk Islam. Di kuil-kuilnya, figur dan simbol yang diukir langsung ke batu masih ada. Salah satu penemuan yang paling mencolok adalah lukisan dinding. Beberapa rumah dan kandang memiliki dinding yang ditutupi dengan lukisan yang menggambarkan pemandangan sehari-hari, ritual, perjamuan, dan pertempuran. Banyak dari gambar-gambar ini bertahan hampir utuh. Beberapa masih mempertahankan warna aslinya. Anda dapat melihat bagaimana mereka berpakaian, apa yang mereka lakukan, dan bagaimana mereka mengatur diri mereka sendiri tanpa menggunakan teks-teks kuno. Tidak seperti kota-kota lain di wilayah tersebut, Penjikent ditinggalkan begitu saja. Kebakaran dan keruntuhan struktur bangunan membuat situs tersebut terkubur tanpa penjarahan berikutnya. Hal ini memungkinkan benda-benda dan ruang-ruang tetap seperti saat terakhir kali digunakan. Peralatan, keramik, perkakas, dan dekorasi masih ada di sana saat penggalian dimulai. Tidak ada mayat yang ditemukan di posisi semula, tetapi sisa-sisa manusia yang berserakan ditemukan, menunjukkan tanda-tanda upaya melarikan diri. Beberapa pintu masih terkunci dari dalam, menunjukkan pengabaian yang dipicu oleh ancaman tiba-tiba. Semuanya menunjukkan bahwa tidak ada waktu untuk evakuasi yang tertib. Tata letak kota maju pada masanya. Jalan-jalan lurus dan sempit, area permukiman yang terpisah dari tempat-tempat ibadah, kanal untuk mendistribusikan air, dan pusat tempat pengambilan keputusan dilakukan. Ada halaman, area pasar, dan penggunaan batu, tanah liat, dan kayu yang efisien. Yang luar biasa adalah tatanan keseluruhan di antara material-material sederhana tersebut. Penjikent belum diubah menjadi objek wisata. Ada beberapa tanda, jalur yang ditandai, dan area penggalian yang terbuka untuk umum, tetapi situs tersebut hampir tetap utuh. Para arkeolog sepakat bahwa situs ini menawarkan jendela yang jelas ke dalam kehidupan pra-Islam di Asia Tengah, tanpa filter dan tanpa rekonstruksi. Situs tersebut mencerminkan campuran budaya yang jelas. Meskipun merupakan kota Persia, unsur-unsur Yunani, India, dan Cina telah diidentifikasi di antara sisa-sisanya. Ini bukan kebetulan. Penjikent berada di rute karavan utama, menjadikannya titik pertukaran, tidak hanya untuk barang,
tetapi juga untuk adat istiadat dan ide. Di antara benda-benda yang ditemukan adalah koin asing, alat musik, pecahan kain, dan permainan papan berukir batu. Banyak dari benda-benda ini tidak diproduksi secara lokal, yang menegaskan seringnya kontak dengan para pelancong jauh. Bahkan kuil-kuil memajang patung-patung yang menggabungkan gaya dari berbagai daerah. Pekerjaan arkeologi terus berlanjut, meskipun dengan berbagai kesulitan. Iklim, medan, dan kurangnya perlindungan memperlambat kemajuan. Meskipun demikian, apa yang telah ditemukan sudah cukup untuk menganggap Penjiken sebagai salah satu situs yang paling mengungkap dari jenisnya di bagian benua ini. Tidak ada reka ulang digital atau simulasi 3D. Apa yang Anda lihat adalah apa yang tersisa. Batu demi batu, sebagian terkikis, sebagian lainnya hampir utuh, dan keheningan hanya dipecahkan oleh angin dan langkah kaki beberapa orang yang datang. Penjiken bukanlah museum yang dipentaskan. Ini adalah kisah yang membeku dalam waktu, tanpa hiasan dan tanpa hiasan. Sama seperti yang tersisa setelah kejatuhannya. Terowongan, jalan raya, dan bertahan dalam perjalanan. Berjalan di negara ini bukanlah soal kenyamanan, tetapi soal ketahanan. Pegunungan menempati hampir seluruh wilayah, dan untuk berpindah dari satu lembah ke lembah lain, Anda harus melewati rute yang curam, tikungan tanpa penghalang, dan lintasan di ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut. Jalan-jalan tersebut tidak dibuat untuk terburu-buru, melainkan untuk bertahan hidup. Jalan raya sempit dan berbahaya. Salah belok dapat membawa Anda ke dasar jurang. Rambu-rambu jalan jarang ditemukan, banyak lubang jalan, dan di banyak bagian, satu-satunya petunjuk adalah pengalaman. Apa yang tidak tertulis dipelajari seiring berjalannya waktu atau melalui kecelakaan. Hujan melemparkan batu dari bukit. Tanah longsor memutus seluruh jalan. Di musim dingin, salju menutupi segalanya dan membuat desa-desa terisolasi selama berhari-hari. Itulah sebabnya, setiap tahun, sebelum cuaca dingin tiba, orang-orang menimbun perbekalan, memeriksa mesin, dan menyimpan rantai ban. Tidak ada ruang untuk berpuas diri. Di beberapa ruas jalan, tidak ada jembatan modern. Yang kita miliki hanyalah papan-papan tua yang diikat dengan kabel, tergantung di atas sungai atau jurang. Papan-papan itu berderit setiap kali kita melangkah. Jika ada angin, papan-papan itu bergerak. Jika hujan, papan-papan itu menjadi perangkap yang licin. Namun, papan-papan itu masih ada di sana, karena tanpa papan-papan itu, banyak masyarakat akan terputus sama sekali dari yang lain. Tidak ada kereta api yang melintasi negara ini dari ujung ke ujung. Naik pesawat mahal dan jarang. Transportasi dilakukan melalui darat dengan apapun yang dimiliki. Truk pickup tua, bus yang penuh sesak, sepeda motor tanpa rem. Apapun bisa dilakukan asalkan bergerak. Yang penting bukanlah bagaimana, tetapi cara mencapainya. Lalu lintas barang bergantung pada rute-rute yang sama ini. Ketika suatu bagian terhalang, pasar merasakannya. Terjadi kekurangan produk, harga-harga naik. Di beberapa desa, jika truk tidak datang, tidak ada roti hari itu. Hubungan antar wilayah sama rapuhnya dengan stabilitas iklim. Kecelakaan sering terjadi. Mobil terbalik, truk menyeberang jalan, bus tanpa rem. Tidak ada layanan darurat yang mencakup seluruh peta. Tetanggalah yang pertama membantu. Mereka mendorong, menggendong, menyelamatkan. Jalanan tak kenal ampun, tetapi masyarakat merespons. Banyak yang sudah mengembangkan semacam indera keenam. Mereka tahu kapan harus berbelok, kapan harus mengerem, kapan harus mundur. Mereka belajar membaca langit dan angin, mendengarkan mesin, dan mengantisipasi kapan tikungan bisa mematikan. Bukan karena pelatihan teknis, tetapi karena mereka tidak punya pilihan lain. Orang-orang terus bepergian untuk bekerja, sakit, atau mengunjungi keluarga. Mereka tahu risikonya, tetapi mereka juga tahu bahwa berdiam diri bukanlah pilihan. Mereka beradaptasi. Mereka menyesuaikan ekspektasi mereka. Mereka mengubah yang sulit menjadi rutinitas. Karena di tempat ini,
Melangkah maju sudah merupakan sebuah kemenangan. Larangan perayaan dan berkabung. Di negara ini, perayaan keluarga bukanlah ruang bebas. Setiap langkah memiliki aturan, bahkan untuk acara yang bersifat pribadi. Setiap acara harus mematuhi format yang ditetapkan oleh negara atau perjanjian tidak tertulis yang diketahui semua orang. Tidak masalah apakah itu pernikahan, pemakaman, atau ulang tahun. Jika ada yang tidak sesuai, ada konsekuensinya. Selama bertahun-tahun, telah ditetapkan batasan jumlah orang yang dapat hadir, berapa banyak musik yang dapat diputar, dan berapa lama pertemuan dapat berlangsung. Itu bukan pilihan. Ada waktu yang ditetapkan, daftar putar yang diizinkan, dan bahkan jenis makanan yang direkomendasikan. Setiap penyimpangan dapat menjadi masalah, terutama jika terjadi di tempat yang terlihat. Pesta pribadi juga menjadi sasaran pengawasan. Jika tetangga mendeteksi aktivitas yang tidak biasa, mereka akan menelepon. Itu cukup untuk memanggil patroli. Petugas dapat masuk tanpa surat perintah, memverifikasi jumlah tamu, mencatat dekorasi, dan memastikan tidak ada pedoman yang dilanggar. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah pengecualian Natal. Meskipun tidak ada larangan tertulis resmi, larangan tersebut telah dihapus dari kalender sekolah dan dekorasi publik telah dihapus. Toko-toko tidak boleh memajang barang-barang Natal, stasiun radio tidak menyiarkan lagu-lagu Natal, dan alun-alun tidak dihias. Jika seseorang ingin merayakan, mereka harus melakukannya dengan tidak mencolok. Pada acara pernikahan, komitmen yang ditandatangani harus ditunjukkan. Pengantin wanita dan pria harus menyatakan bahwa mereka akan mematuhi semua pedoman protokol negara bagian. Dokumen tersebut merinci jumlah tamu, repertoar musik, jenis fotografi, dan waktu serta lokasi perjamuan. Kegagalan untuk mematuhi persyaratan ini dapat mengakibatkan penangguhan acara atau denda finansial. Lagu adalah area sensitif lainnya. Hanya yang tercantum sebelumnya yang diizinkan. Penggunaan lirik yang dianggap asing, provokatif, atau tidak pantas secara emosional dilarang. Musisi harus menyerahkan repertoar mereka terlebih dahulu, dan improvisasi apapun dapat menjadi alasan untuk denda atau pencabutan izin untuk tampil di acara mendatang. Hadiah mahal tidak diterima. Memberikan hadiah simbolis tanpa nilai uang yang tinggi dianjurkan. Memberikan uang atau barang mahal dianggap sebagai pamer, sesuatu yang tidak disukai dalam konteks yang mengutamakan kesopanan di depan umum. Hal yang sama berlaku untuk hidangan yang disajikan. Jika makanan yang disajikan terlalu mewah, hal itu dianggap sebagai provokasi sosial. Menyewa drone, fotografer asing, atau dekorator yang tidak terdaftar juga tidak diperbolehkan. Semuanya harus dilakukan dengan sederhana. Di beberapa desa, keluarga didenda karena mengambil video perayaan dengan pencahayaan yang berlebihan atau karena membagikan gambar yang memperlihatkan kue yang dihias dengan simbol-simbol barat. Setelah acara, kontrol terus berlanjut. Dalam beberapa kasus, petugas DA penculikan berubah menjadi pernikahan. Di beberapa desa di seluruh negeri, ada jenis pernikahan yang tidak dimulai dengan bunga atau cincin. Pernikahan dimulai dengan mobil dan sekelompok pria yang menunggu di jalan. Ketika wanita muda itu lewat, mereka mengelilinginya, mendorongnya ke dalam kendaraan, dan membawanya ke rumah yang tidak dikenal. Tidak ada peringatan. Tidak ada kesepakatan sebelumnya. Hanya keputusan yang dibuat oleh orang lain. Tindakan itu tidak dadakan. Ada hari-hari persiapan. Pria yang bersangkutan mengatur segalanya. Di mana penculikan akan terjadi? Siapa yang akan membantunya? Bagaimana mereka akan bergerak tanpa menarik perhatian? Terkadang anggota keluarga terlibat. Mereka tahu jam berapa wanita muda itu pergi, jalan mana yang dia lewati, dan berapa banyak waktu yang mereka miliki untuk bertindak sebelum seseorang memperhatikan. Ketika mereka tiba di rumah penculik, gadis itu disambut seolah-olah dia sudah menjadi bagian dari keluarga. Mereka menawarkannya tempat duduk, makanan hangat, mungkin selimut. Dia tidak ditanya apakah dia ingin tinggal.
Yang penting adalah dia masuk dan menghabiskan setidaknya 1 malam di bawah atap itu. Jika itu terjadi di banyak desa, itu dianggap sebagai kesepakatan. Malam pertama itu sangat penting. Jika dia tidak pergi sebelum fajar, adat istiadat menyatakan bahwa dia tidak dapat kembali ke rumah tanpa menanggung malu. Para wanita yang lebih tua dalam keluarga bersikeras meyakinkannya. Mereka menjelaskan bahwa kembali akan menjadi penghinaan bagi semua orang, bahwa tidak ada orang lain yang ingin menikahinya, bahwa lebih baik menyerah daripada menanggung tanda. Sementara itu, keluarga wanita muda itu tahu apa yang telah terjadi. Di kota-kota kecil, berita menyebar dengan cepat. Tetapi mereka tidak bertindak. Mereka menunggu panggilan. Panggilan itu adalah kuncinya. Itu menandai dimulainya negosiasi. Mereka membahas apakah akan menerima pernikahan itu, apakah akan ada semacam kompensasi, atau apakah akan menjaga perdamaian antara keluarga yang terlibat. Sebagian besar waktu, keluarga menerima. Tidak ada keluhan, tidak ada klaim. Hanya kesepakatan diam-diam bahwa apa yang terjadi tidak akan dibicarakan dengan lantang. Segera, sebuah upacara diselenggarakan. Itu mungkin bersifat keagamaan atau hanya simbolis. Yang penting adalah memformalkan sesuatu yang sudah dianggap biasa. Tidak ada yang bertanya kepada gadis itu apakah dia setuju. Tindakan tersebut tidak memiliki dasar hukum. Di atas kertas, tindakan tersebut ilegal. Namun, pemerintah setempat tidak menghentikannya. Di desa-desa, polisi tidak turun tangan kecuali ada pengaduan resmi, dan pengaduan tersebut hampir tidak pernah datang. Keluarga menganggapnya sebagai masalah internal. Hukum masih jauh dari masyarakat. Aturan adalah adat istiadat. Sekolah juga tidak turun tangan. Jika seorang siswa menghilang lalu muncul kembali dalam keadaan menikah, namanya langsung dihapus. Tidak ada tindak lanjut. Tidak ada yang bertanya apa yang terjadi. Para guru tetap diam. Seluruh masyarakat bersikap seolah-olah hal itu biasa saja, sesuatu yang telah terjadi berkali-kali dan akan terus terjadi selama tidak ada yang mengatakan sebaliknya. Hidup tidaklah mudah. Hal-hal mendasar saja sulit. Banyak keluarga yang bertahan dengan apa yang mereka miliki. Sedikit bantuan dari tetangga, beberapa makanan yang ditukar, dan banyak kebiasaan untuk tidak mengharapkan apapun dari luar. Struktur keluarga tetap seperti beberapa dekade lalu, dengan tugas yang dibagi, peran yang ditetapkan, dan sedikit perubahan. Saat ini terpecah antara apa yang tersisa dari masa lalu Soviet dan apa yang belum terjadi. Masyarakat, terutama di daerah pedesaan, terbiasa hidup tanpa dukungan. Tidak ada pekerjaan tetap, tidak ada layanan yang konsisten, dan sedikit pilihan. Pengawasan tidak selalu terlihat, tetapi terlihat. Ada tekanan untuk berpakaian dengan cara tertentu, berbicara dengan hati-hati, dan menghindari menarik perhatian. Menunjukkan terlalu banyak perasaan juga tidak disukai, bahkan menangis pun ada batas waktunya. Politik tidak dibahas. Siapapun yang berkuasa ada di mana-mana, di poster, di buku, di TV. Tidak ada protes, tidak ada kritik. Bukan karena semuanya baik-baik saja, tetapi karena tidak ada ruang untuk mengatakan sebaliknya. Apa yang tidak dibahas, tidak diubah. Namun, negara tetap berdiri. Orang-orang bekerja, merawat orang yang mereka cintai, merayakan saat mereka bisa, dan beradaptasi dengan apa yang harus mereka lakukan. Di sini, semuanya menghabiskan biaya 2 kali lipat, tetapi dilakukan dengan cara yang sama. Tidak ada kemewahan, tidak ada janji, tidak ada keajaiban. Yang ada adalah ketangguhan sehari-hari, keheningan bersama, dan keinginan kuat untuk terus maju, meski tak seorang pun melihat, meski tak seorang pun mengatakan kebenaran.